Berjumpa kembali dengan saya di kali ini pada matematika minat. Semoga dalam pertemuan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat belajarnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang bab eksponen dan logaritma, di mana saya akan menjelaskan dulu tentang standar kompetensinya. Standar kompetensi untuk untuk bab eksponen dan logaritma adalah menggunakan aturan yang berkaitan dengan fungsi eksponen dan logaritma dalam pemecahan masalah. Dengan kompetensi dasarnya, yang pertama menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen dan logaritma dalam pemecahan masalah. Yang kedua, menggambar grafik fungsi eksponen dan logaritma. Yang ketiga, menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen atau logaritma dalam menyelesaikan ketidaksamaan eksponen logaritma. Sekarang kita lanjut pada peninjauan ulang sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen di sini yang pertama adalah definisi eksponen rasional. Eksponen itu bilangan berpangkat. Nah, kalau eksponen rasional berarti pangkatnya adalah pecahan. Kalau misalnya pangkatnya pecahan, berarti yang menjadi penyebutnya adalah pangkat dari akar bilangan itu sendiri. Sedangkan yang menjadi pembilangnya adalah pangkat dari akar bilangan itu dipangkatkan. Jadinya nanti penyebutannya seperti ini. Akar pangkat n dari a pangkat n, di mana a termasuk bilangan r dan a lebih dari 0, n bilangan bulat dan n bilangan asli lebih dari 1. Karena pecahan itu penyebutnya tidak boleh 0, sehingga mendapatkan sifat-sifat eksponen bilangan real, yaitu yang pertama, jika a pangkat x dikali a pangkat y, berarti kita tinggal menjumlahkan pangkatnya dengan tidak mengulangi angkanya. Yang pertama yaitu ax dikali ay sama dengan a pangkat x ditambah y. Jadi a nya nggak usah ditulis lagi. Nah, yang kedua, kalau a kali b dipangkatkan x, berarti masing-masing itu dikalikan sama pangkat yang di luar, sehingga a pangkat x dikali b pangkat x. Kenapa dia nggak bisa ditambahkan seperti yang nomor 1? Karena dia berbeda angkanya. Di sini bisa kalian lihat a sama b, jadi berbeda angkanya. Terus yang ketiga, kalau dibagi berarti pangkatnya itu dikurang. Yang keempat, a bagi b dikalikan dengan pangkat x, berarti masing-masing bilangan itu dikalikan x, sehingga a pangkat x dibagi b pangkat x. Bisa nggak pangkatnya dikurangkan? Nggak bisa. Di sini bilangannya berbeda sehingga pangkatnya tidak bisa dikurangkan. Berlaku pangkat dikurangkan atau dijumlahkan saat bilangannya sama. Terus yang kelima, a pangkat x dikalikan lagi pangkat y, berarti x dikali y. Terus yang keenam, di sini kita mencoba mengetahui pangkat negatif. Kalau a pangkat negatif x berarti 1 per a pangkat x, karena inverse itu atau kebalikan itu adalah 1 per, bahasa matematikanya itu 1 per.
Sehingga kalau misalnya A pangkat X dijadikan pangkat negatif, berarti 1 per A pangkat min X. Sehingga di sini kita dapat menjelaskan fungsi eksponen. Fungsi eksponen di sini adalah fungsi eksponen dengan bilangan pokok atau basis A adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum f di mana x-nya itu adalah pangkat dari A atau y sama dengan fx, atau fx itu fungsinya sendiri adalah A pangkat x. Fx sama dengan Ax itu adalah rumus atau aturan bagi fungsi eksponen baku atau fungsi eksponen standar. Yang menjadi bilangan pokoknya itu adalah A, atau dia bisa menjadi basis pada fx sama dengan A pangkat x. Dengan ketentuannya adalah A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Atau A lebih dari 0 dan A kurang dari 1. Peubah X-nya di sini adalah dinamakan peubah bebas atau variabel bebas. Dan himpunannya itu disebut daerah asalnya. Terus yang keempat, peubah Y dinamakan peubah bergantung. Yaitu kayak fungsi fx itu sama dengan Y. Berarti kalau diketahui Y sama dengan, berarti sama aja dengan fx sama dengan Y itu adalah daerah hasil atau rank. Kita kan sudah pernah mempelajari fungsi, di mana ada dua fungsi yaitu x dan y. Kalau misalnya x itu domain, y itu kodomain. Nah, hubungan antara f dan x itu menjadi fungsi. Hasilnya nanti menjadi daerah hasil atau rank. Gitu. Selanjutnya grafik fungsi eksponen. Yang pertama grafik fungsi eksponen dengan basis A lebih dari 1. Kita mempunyai fungsi Y sama dengan fx sama dengan 2 pangkat x. Sehingga kita di sini dapat memasukkannya kembali nilai x-nya. Kita mulai dari nilai x-nya min tak terhingga sampai tak terhingga. Dan y-nya mulai dari 0 sampai tak terhingga. Kenapa x-nya mulai dari min tak terhingga? Tidak mulai dari 0. Karena pangkat itu bisa dimasukkan nilai apa aja, dari yang kecil sekalipun atau sampai yang besar. Nah, kalau y-nya itu, kalau misalnya x-nya itu dimasukkan makin mengecil, berarti y-nya itu makin mendekati 0. Tuh. Sehingga langkah dalam menggambar grafik ini adalah langkah keduanya. Di sini kalian lihat dari tabel x dan y ini dimasukkan ke dalam koordinat kartesius dan diplotkan masing-masing dengan titik-titiknya. Kalau sudah diplotkan masing-masing dengan titik-titiknya,
bisa kalian tarik garis dari ujung ke ujung sehingga dapat membentuk garis lengkung seperti ini. Dia di sini ada min 3,1/8 sampai 3,8 gitu. Kalau kita tarik makin atas berarti tak terhingga semuanya. Nah, di sini kita bisa lihat fungsi 2 pangkat X adalah fungsi monoton naik. Dan di sini adalah fungsi 2 pangkat X itu memotong sumbu Y. Kenapa? Karena dia dari sumbu X yang negatif ke sumbu X yang positif. Dengan dia naik ke atas melewati sumbu Y. Dan di sini sumbu X-nya bertindak sebagai asimtot datar bagi fungsi fx sama dengan 2 pangkat X. Asimtot datar itu dia kayak jadi batasnya gitu yang datar. Fungsi eksponen Y sama dengan 2 pangkat X terdefinisi untuk semua X bilangan R. Maka hasil fungsinya atau daerah hasilnya itu dia Y-nya lebih dari 0. Ya kan? Dia makin ke atas makin tinggi. Itu. Dia mengikuti X-nya. Kalau X-nya mengecil, dia makin mendekati X-nya. Atau Y-nya makin mendekati 0. Kalau misalnya dia tambah besar, dia makin mendekati jumlah X-nya yang tak terhingga dan Y-nya juga tak terhingga sampai ke atas. Yang kedua, grafik fungsi eksponen dengan basis A lebih dari 0 dan kurang dari 1. Berbeda dengan yang tadi, kita mempunyai fx sama dengan setengah pangkat X. Kita masukkan X dan Y-nya mulai dari min tak terhingga sampai tak terhingga. Dan Y-nya, kalau kita masukkan min tak terhingga, berarti Y-nya itu tak terhingga. Sampai X-nya itu tak terhingga, itu Y-nya itu sama dengan 0. Kebalikannya dari yang tadi, dia kan dari X, dari Y-nya mendekati 0, atau bisa kita katakan dia mendekati garis X dan di bawah dan mendekati perbatasan garis X dan Y ke atas bilangan Y. Nah, di sini kebalikannya. Dia kalau misalnya A-nya itu kurang dari lebih dari 0 dan kurang dari 1, A-nya tadi kan yang setengah ini A-nya dipangkatkan X. Nah, A-nya itu kalau kurang dari 1 dan lebih dari 0, yaitu Y-nya dari Y dulu. Dia naik, terus dia perlahan-lahan turun sampai mendekati titik perbatasan antara Y dan X, yaitu 0,0. Di sini kita dapat 3,1/8 yang paling kecil. Yang paling besar min 3,8. Di sini sehingga kita bisa mengatakannya sebagai fungsi monoton turun. Jadi kalian bisa lihat intinya aja. Kalau A-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1, berarti dia monoton turun. Hubungan antara grafik fx sama dengan ax
dan Gx sama dengan A pangkat min X. Dia menjadi satu kesatuan. Satunya dia dari bawah ke atas dan satunya dari atas ke bawah dengan saling berhadapan. Satunya monoton naik, satunya monoton turun. Berarti kelengkungannya itu saling berhadapan. Jadi dia antara 2 pangkat X dan setengah pangkat X. Ya, di sini kita setengah pangkat X itu bisa kita katakan dengan 2 pangkat min X kan. Berarti hubungan antara 2X dan 2 pangkat min X itu simetri terhadap sumbu Y. Sini kita juga dapat kesimpulan, yaitu fungsi 2X adalah bayangan dari grafik fungsi 2 pangkat min X. Berarti di sini terjadi transformasi geometri refleksi terhadap sumbu Y. Kalau bila benda aslinya di kanan, berarti bayangannya di kiri berbeda arah. Dia madep kiri, yang satunya madep kanan. Sini persamaan eksponen adalah persamaan yang eksponennya mengandung perubahan X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung perubahan X. Bentuknya seperti ini. A pangkat fx sama dengan A pangkat p. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. A pangkat fx sama dengan b. F pangkat b pangkat fx. H pangkat x. Hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Dan seterusnya ini bawah. Kalian bisa melihat PPT ini di GC ya. Sudah ada. Selanjutnya, A pangkat fx sama dengan AP. Di sini, jika A-nya lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan P. Sini berarti A-nya sama. Kalau kedua ruas A-nya sama, berarti kita tinggal menyatukan pangkatnya aja. Sini kan A pangkat fx sama dengan A pangkat P. A-nya sama. Berarti yang kita kerjakan selanjutnya adalah pangkatnya. A-nya tidak usah ditulis lagi. Berarti tinggal fx sama dengan P. Contohnya seperti ini. 3 pangkat x min 4 sama dengan 1. 3 pangkat x min 4-nya tetap. Nah, 1 ini kita ubah ke dalam 3 berpangkat. Nah, berapa? 1 ini kita ubah dalam 3 berpangkat. Kalian masih ingat pembahasan kemarin? Apapun yang dipangkatkan 0 itu adalah sama dengan 1. Berarti di sini kita mendapatkan yang luas kiri 3x min 4, yang sebelah kanan 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 kan sama dengan 1. Sehingga kita selanjutnya menghilangkan 3-nya, tinggal menuliskan pangkatnya, yaitu x min 4 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena kita mengambil pangkatnya aja kan. Di sini pangkat yang sebelah kanan adalah 0. Berarti x min 4 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah berapa? 4. Dia berbeda ruas. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Ingat, himpunan penyelesaian di sini pasti pakai kurung kurawal. Ini berbeda huruf aja. Intinya sepertinya sama. Kita lihat di sini. Sini ada perbedaan ya. Yang luas kiri tetap
Nah, yang ruas kanan ini dia ada akar 8 pangkat X plus 1. Nah, ini 8-nya kan nggak sama kayak 2 yang di sebelah kiri kan. Sehingga 8-nya ini kita ubah menjadi 2 berpangkat kayak tadi. 8 itu 2 pangkat 3. Selanjutnya 2 pangkat 3. 3-nya itu kita kalikan ke dalam pangkat 8 ini tadi. Jadinya kan 2 pangkat 3 dikali X plus 1 kan. Sehingga 2 pangkat 3X plus 3. Kenapa di sini ada per 2? Karena pangkat itu kalau di sini tidak ada pangkatnya, berarti akar di sini adalah berpenyebut 2. Jadinya di ruas kiri ada 2 pangkat 3X minus 1, di ruas kanan ada 2 pangkat 3X plus 3 per 2. 2-nya sudah sama, hilangkan aja, tinggal pangkatnya. 3X minus 1 sama dengan 3X plus 3 per 2. 2-nya dipindah ruaskan ke kiri sehingga dikalikan ke dalam. Jadinya 6X min 2 sama dengan 3X plus 3. Yang X dikumpulkan dengan yang X, yang enggak dikumpulkan sama yang enggak. 6X dikurang 3X, 3 ditambah 2. Jadinya 3X sama dengan 5. X-nya 3X di sini adalah perkalian, maka X-nya 3-nya pindah ke kanan menjadi pembagian, yaitu X sama dengan 5 per 3. Jadi bulan penyelesaiannya adalah 5 per 3. Nah, di sini ada aturan nih. A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Berarti pangkatnya itu sama. Cuma yang beda itu adalah angkanya. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, A-nya lebih dari 0, dengan A tidak sama dengan 1. Sama juga yang B juga gitu. Lebih dari 0 tidak sama dengan 1. Maka fx sama dengan 0. Berarti di sini angkanya kalau misalnya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, pangkatnya itu yang fx yang sebelah kirinya itu tetap, yang sebelah kanannya itu jadi 0. Di sini kan ada angkanya ada 2, ada 3 dengan pangkat yang sama, 3x min 6. Nah, kenapa yang di sebelah kanan menjadi 0? Di sini ada ketentuannya. Kalau A dan B-nya itu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, maka pangkatnya tadi, fx-nya tadi, kalau kita lanjutkan ke langkah berikutnya dengan mengoperasikan pangkatnya saja, nah pangkatnya saja kan di situ aturannya A fx sama dengan B fx. Nah, fx yang sebelah kiri itu tetap, di sebelah kanan kita jadikan 0 karena aturan ini tadi. Jika A dan B-nya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan 0. Sehingga 3x min 6 sama dengan 0. Min 6-nya pindah di sini, jadi plus. 3x sama dengan 6. Berarti x-nya 6 per 3 sama dengan 2. Jadi bulan penyelesaiannya adalah 2. Sini aturannya adalah jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka kemungkinannya adalah angkanya kan sama, tapi pangkatnya berbeda. Berarti kayak yang awal tadi, jadi tinggal pangkatnya saja, fx sama dengan gx. Atau yang kedua, hx sama dengan 1, yang ketiga hx sama dengan 0, asalkan fx dan gx-nya positif, dan hx sama dengan min 1,
asalkan fx dan gx-nya keduanya ganjil atau keduanya genap. Contohnya seperti ini. Nah ini, angkanya sama, ini dalam kurung sama. Nah pangkatnya itu berbeda. Jadinya kita tinggal mengoperasikan pangkatnya aja. 2x min 1 sama dengan x plus 5. Satukan yang x dan satukan sama yang bukan dan yang bukan. Sehingga dapatnya x sama dengan 6. Itu yang kemungkinan pertama ya. Yang kemungkinan kedua, AX-nya sama dengan 1. Berarti angkanya kita ambil salah satunya kan sama dua-duanya. Kita ambil satu aja sama dengan 1. Nah, ini kita jumlahkan 1 sama 1 ini pindah ruas ke kanan. Jadi 1 min 1 sama dengan 0. Sehingga tertinggal x pangkat 2 min 3x sama dengan 0. Difaktorkan menjadi x dikalikan x min 3 sama dengan 0. Kalau di sini x-nya sendiri berarti x-nya sama dengan 0. Nah, x min 3 ini kalau mencari x-nya berarti x sama dengan 3. Karena 3-nya pindah ruas. Dan seterusnya. Sini ada hx sama dengan 0. Terus hx sama dengan 0 itu kan ada dua akar, akar-akarnya ada dua di sini. Nah, kita masukkan ke dalam fx dan gx tadi. Sehingga yang positif dan negatif ini adalah x kan, yang kita masukkan ke dalam fungsi fx dan gx tadi. Sehingga didapat seperti ini, 2 plus akar 5 lebih dari 0 dan setengah, 13 tambah akar 5 lebih dari 0. Itu kalau yang positif. Kalau yang negatif jadinya seperti ini. Nah, yang memungkinkan yang mana? Yang memungkinkan adalah x sama dengan 3,5 dikalikan 3 plus akar 5. Kita lanjut. Ini hx sama dengan min 1. Nah, ini sudah ada x-nya 1 atau 2. Tinggal dimasukkan ke fx sama gx-nya tadi. Sehingga di sini yang 1 itu bukan penyelesaian karena dia nggak sama antara fx sama gx-nya. Kalau nilai satunya dimasukkan ke dalam fx dan gx-nya, dia nggak sinkron. Yang fx di sini jadi ganjil, gx-nya jadi genap. Berarti dia bukan penyelesaian. Kalau dia menghasilkan sama-sama ganjil dan sama-sama genap, maka dia merupakan penyelesaian. Sehingga di sini dapat yang merupakan penyelesaian adalah 2. Sehingga HP-nya kita masukkan semuanya dari kemungkinan yang pertama sampai yang akhir, didapat dari yang terkecil dulu. HP itu himpunan penyelesaian sama dengan, jangan lupa kurung awalnya, angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar. Kalau misalnya bentuknya seperti ini, dia kalau dilihat di sini seperti persamaan kuadrat ax ditambah bx ditambah c, ax ditambah
ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Di sini x-nya adalah a pangkat fx, b-nya juga. Sehingga di sini caranya dengan mengubah persamaan eksponen itu ke dalam persamaan kuadrat. Jadi kita tinggal mengubahnya saja. Contohnya 2 pangkat 2x minus 12 kali 2 pangkat x ditambah 32. Kalau 2x pangkat 2x di sini berarti dia memakai kurung, sehingga kan x dikali 2 kan, jadinya seperti ini. Jadinya didapat 2 pangkat 2x dari 2 pangkat x dikalikan sama 2. Dikalikan kayak apa pangkatnya dikalikan? Dia dihubungkan dengan adanya kurung. Ini x pangkat 2-nya, ini ax pangkat 2-nya, ini bx, dan ini c-nya. Sehingga di sini yang menjadi poinnya itu pangkat 2x. Berarti di sini pangkat 2x-nya itu kita jadikan y, sehingga didapat y pangkat 2 dikurang 12y ditambah 32. Selanjutnya tinggal kita mencari y sama dengannya, mencari faktornya. Udah dapat ini y sama dengan 4 atau y sama dengan 8. Tinggal masukkan ke persamaan y sama dengan 2x tadi. Jadinya 2x sama dengan y kan tadi. Y-nya dimasukkan 4, berarti 2x sama dengan 4. 4-nya ini kita ubah menjadi 2 berpangkat. Berarti 2x sama dengan 2 pangkat 2. 2-nya kita hilangkan, tinggal kita operasikan pangkatnya, yaitu x-nya menjadi sama dengan 2. Untuk 8 juga gitu. 8-nya kita ubah menjadi 2 berpangkat. Jadinya 2 pangkat 3, sehingga x-nya adalah 3. Himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Nah, persamaan eksponen ini seperti ini. Dia ada menurun, ada monoton naik, ada monoton turun. Contohnya seperti ini. Jadi kita tuh di sini kalau dasarnya itu sudah ada sifat-sifat awal komponen, sifat-sifat awal persamaan eksponen tadi, kita selanjutnya mudah baik di persamaannya maupun di ketidaksamaannya. Tinggal di sini kita merubah satu-satu bilangan yang ada menjadi bentuk baku dari eksponen itu. Sini akar 5, berarti 5 pangkat setengah dikalikan x pangkat 3. Terus di sini ada 25 x pangkat 2 diangkat x pangkat 2 min 3/4x. 25-nya dijadikan 5 berpangkat, berarti 5 pangkat 2 kan. Terus dikalikan ke dalam pangkatnya ini. Jadinya 2x pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2x. Selanjutnya 5 sama 5-nya sudah sama, berarti tinggal pangkatnya yang kita operasikan. Sehingga di sini ada nilai x-nya, ada 3 nilai x-nya. Pertama x-nya sama dengan 0, terus yang kedua x-nya sama dengan 1, dan x-nya sama dengan 3. Dengan semuanya kurang dari 0.
Selanjutnya, kenapa di sini ada garis bilangannya? Kita mencoba masukkan nilai-nilai dari x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan 3 tadi ke dalam persamaan awalnya. Persamaan di sini, x pangkat 3 tadi. Kalau dia hasilnya kurang dari 0 yang diminta, berarti dia, karena dia yang diminta di sini kurang dari 0, berarti kita mencari yang negatif. Kalau dia diminta lebih dari 0, berarti kita cari yang positif. Sehingga di sini penyelesaiannya adalah x-nya kurang dari 0 atau x-nya itu lebih dari 1 dan kurang dari 3. Di sini ada bundaran putih. Biasanya kan hitam. Kenapa bundaran putih? Karena di sini dia nggak ikut dalam penilaiannya. Di sini kan yang diminta kurang dari 0. Berarti 0-nya nggak ikut kan? Di sini juga dituliskan x-nya lebih dari 1 dan kurang dari 3. Di sini nggak ada kata sama dengan. Kalau ada kata sama dengan, berarti titik putih ini menjadi hitam. Tapi kalau nggak ada sama dengannya, titiknya menjadi putih. Ini juga sama, dijabarkan masing-masing. Nah, ini ada perbedaan. Dari yang ini, yang masih ada angkanya setengah pangkat x plus 1, lebih dari setengah pangkat 4x plus 8. Kenapa dia berubah dari lebih dari ke kurang dari? Karena di sini kalau misalnya ada setengahnya, kalau misalnya masih ada setengahnya, ada angkanya, berarti di sebelah kiri itu lebih besar daripada di sebelah kanan. Nah, ini kan angkanya kita hilangkan dulu. Menjadi yang sebelah kiri itu lebih kecil dari yang sebelah kanan. Sehingga kalau kita satuin antara yang x sama yang enggak, jadinya 3x lebih dari min 7. Kenapa ini berubah lagi? Karena di sini kalian bisa lihat kenapa ini min 7, berarti 8-nya ini pindah ke kiri dan yang 3x nya ini pindah ke kanan. Jadinya kan 1 dikurang 8 kurang dari 4x dikurang x. Sehingga di sini min 7 kurang dari 3x. Tandanya awalnya kurang dari, karena dia posisinya dirubah lagi menjadi 3x nya di kiri dan min 7-nya di kanan, sehingga tandanya berubah menjadi ke tanda semula, yaitu lebih dari, sehingga x-nya didapat min 7 per 3. Logaritma. Definisi logaritma. Misal A adalah bilangan positif di mana A lebih dari 0 dan Y adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1. Persamaan logaritmanya adalah G log A sama dengan X jika dan hanya jika A sama dengan G pangkat X. Dengan sifat dasar logaritma, G log G pangkat N sama dengan N. Sini G-nya dihilangin, jadinya tinggal N. G log G itu kayaknya 1. Nah ini, G log G sama dengan 1, berarti kan 1 pangkat N.
Dan di sini G log 1 sama dengan 0. Lanjut, sifat-sifatnya seperti ini. Dari 1 sampai 46. Bisa kalian lihat di bukunya juga ada. Fungsi logaritmanya. Fungsi logaritma dengan bilangan pokok A lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1 adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum Y sama dengan fx sama dengan A log x. Logaritma itu kebalikan dari fungsi eksponen. A log x untuk logaritmanya itu berarti A log x. Nah, untuk eksponennya berarti A pangkat x itu. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada fungsi logaritma di sini, yaitu fx sama dengan A log x disebut rumus atau aturan bagi fungsi logaritma standar. A adalah bilangan pokok sama. Terus daerah asalnya adalah fx A log x. Wilayah hasilnya kalau sudah dioperasikan, dan di sini juga kalau sudah ada angka-angkanya baru bisa disebut dengan wilayah hasilnya. Grafik fungsi logaritma dari yang basis A dari 1. Sebenarnya sama kayak tadi. Tadi kan yang eksponen kan x pangkat 2. Nah, ini jadinya 2 log x. Untuk logaritmanya dia jadi kebalik. Dia tadi kan menurut x-nya ya, dia dari x itu dari bawah sampai ke y atas. Nah, kalau logaritma ini dia yang jadi batasnya itu y. Jadi y pada bilangan minusnya di y minus ke y pada bilangan positifnya. Berarti kan kita di sini patokannya x-nya makin besar kan, y-nya dari yang minus sampai y-nya yang positif. Berarti posisinya ada di x-nya makin besar. Nah, sifat-sifatnya seperti ini. Dia kalau melengkungnya, logaritma, kalau melengkungnya ke atas, yaitu kita lihat dari y-nya. Kalau dia dari kanan ke kiri berarti naik. Nah, tadi kan yang jadi asimtot tegaknya untuk eksponen adalah x. Nah, logaritma ini adalah y, asimtot tegaknya. Yang kedua, fungsi logaritma dengan A-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Sama seperti tadi, setengah log x atau eksponennya itu adalah setengah pangkat x. Yang kebalikannya tadi kan. Jadinya seperti ini. Ini berarti pemotongan turun. Hubungannya sama. Dia setangkup, tapi dia setangkupnya dia terhadap sumbu x, yang eksponen tadi terhadap sumbu y. Nah, ini hubungan grafik-grafiknya. Sekalian melihat sendiri di PPT aslinya ya.
Dengan persamaan logaritmanya, definisinya adalah persamaan logaritma adalah persamaan yang numerusnya mengandung variabel x, numerus ya, dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung variabel x. Yang eksponen tadi persamaannya mengandung variabel x juga, tapi di sini dia yang ikut berperan itu juga ada y-nya. Bentuk persamaannya adalah seperti ini. Terus yang kedua, terus yang ketiga, yang keempat, di sini kita kayak mengulang ke eksponen. Di sini adalah logaritma itu adalah kebalikannya. Ketidaksamaan logaritma sama kayak yang eksponen tadi, tapi di sini ada sifat fungsi logaritma yang naik dan yang turun. Terus yang terakhir harus seperti ini. Dan di sini contoh-contohnya kalian bisa pelajari pada PPT aslinya. Sama saja dasar-dasarnya sama aja kayak eksponen. Nah, di sini kebalikannya aja. Kalau ada yang ditanyakan silakan cek saja ya. Sini saja akan menceritakan nilai kesan dan pesan dari materi eksponen dan logaritma di sini. Yaitu kita bisa menggunakan kesan pesannya di sini. Kita bagi dalam dua aspek, yaitu duniawi dan ukhrawi. Nah, kalau yang eksponen kita masukkan ke dalam hal duniawi. Eksponen itu untuk kehidupan sehari-hari kita bisa kita gunakan untuk mengukur pertumbuhan bakteri dalam bidang biologi ya. Terus yang kedua itu menghitung saldo tabungan setelah beberapa tahun atau setelah X tahun. Ukhrawinya untuk yang eksponen
Untuk yang logaritma duniawinya adalah itu kalau logaritma kita hubungkan ke persamaan ke kehidupan sehari-hari, itu adalah logaritma dapat kita gunakan sebagai cara untuk alat dasar yang digunakan dalam hal biologi, terutama dalam pertumbuhan-tumbuhan dan ekonomi atau dalam nilai jual barang. Nah, yang untuk eksponen, untuk okrominya adalah kekuasaan di sini eksponen dan logaritma. Kalian tahu kan logaritma di sini ada penemunya adalah tokoh Islam, yaitu bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, di sini dengan mengetahui tokoh-tokoh Islam yang sudah menemukan banyak banget teori-teori perhitungan atau teori-teori dalam hal dan bidang lainnya, di sini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur karena kita tuh lahir sudah dalam keadaan Islam, tidak mencari-cari keberadaan Islam itu sendiri seperti para nabi-nabi kita terdahulu atau seperti orang-orang yang tadinya belum Islam sekarang menjadi Islam atau mu'alaf. Kita tuh seharusnya selalu bisa bersyukur karena kita telah menjadi Islam, lahir itu sudah Islam gitu. Cara bersyukurnya seperti apa? Cara bersyukurnya itu kita yaitu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita bersyukur berada di agama yang benar. Agama yang mengajarkan kita berbagai hal, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar sekalipun. Dan di sini dalam agama Islam juga kita bertemu dengan banyak tokoh-tokoh Islam yang hebat. Nah, itu menggambarkan kita juga untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita belum mencobanya. Dan kalau menurut Allah itu pasti kita bisa, meskipun hal mustahil pun Allah itu bisa menjadikan hal mustahil itu menjadi ada. Itu ya. Dari sini kita dapat simpulkan kita di agama Islam ini seharusnya kita tuh sudah syukur karena kita sudah berada di agama yang benar sejak lahir. Cara bersyukurnya seperti apa? Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena kita di sini banyak mendapatkan berbagai macam kebaikan, berbagai macam pengetahuan di dalam Islam tersebut. Baik, sekian dulu pertemuan kita dalam video pembelajaran kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya di Japri saja. Kalau ada salah dan kurang, saya mohon maaf.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.